Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Soliha? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah mobilitas sosial. Submaterinya, pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, menelaah pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, memerinci bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang keempat, memerinci faktor mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial yaitu suatu perubahan atau perpindahan kelas sosial baik ke atas maupun ke bawah yang dialami oleh individu atau kelompok sosial sehingga memberi dampak berupa kelas baru yang diperoleh individu atau kelompok. Bentuk-bentuk mobilitas sosial: mobilitas horizontal, mobilitas vertikal. Mobilitas sosial horizontal adalah peralihan dari individu atau objek sosial lain ataupun sesuatu kelompok sosial menuju kelompok sosial lainnya yang sederajat. Mobilitas sosial vertikal dapat diartikan sebagai bentuk perpindahan individu maupun kelompok objek sosial lainnya serta kedudukan sosial menuju kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Contoh mobilitas sosial horizontal. Pak Dahlan adalah seorang kepala sekolah di SD Negeri 16 Tanjung Enim. Setelah beberapa tahun menjabat, beliau dipindah tugaskan ke SD Negeri 2 yang ada di Muara Enim menggantikan kepala sekolah yang lama. Contoh mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, vertikal naik dan vertikal turun. Contoh mobilitas vertikal naik: seorang office boy yang diangkat sebagai supir pribadi majikannya, kemudian diangkat lagi sebagai manajer pribadinya, mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Status sosialnya meningkat sehingga orang lain menghormatinya. Vertikal turun: Pak Tony merupakan manajer di sebuah perusahaan ternama. Setelah beberapa waktu menjabat, ia dipidanakan oleh pemilik perusahaan karena melakukan tindakan korupsi, dan saat ini Pak Tony berstatus sebagai narapidana. Faktor mobilitas sosial. Faktor pendorong: status sosial. Individu yang memiliki status rendah akan cenderung merasa kurang puas dan akan melakukan proses mobilitas sosial guna mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Berikutnya, situasi ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik dapat mendorong individu untuk melakukan mobilitas sosial, misalnya membuka bisnis dan lain sebagainya. Berikutnya, situasi politik. Keadaan politik yang baik akan memberikan masyarakat kesempatan untuk melakukan mobilitas. Misalnya, dalam negara demokrasi, individu diberi banyak kebebasan dalam kehidupan dan menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, situasi sosial budaya. Kondisi sosial budaya pada suatu wilayah dapat terlihat dari karakteristik penduduknya. Apabila karakteristik penduduk terbuka terhadap perubahan, maka akan memudahkan individu untuk melakukan kegiatan mobilitas sosial. Berikutnya, kondisi geografis. Secara geografis, wilayah perkotaan akan menarik lebih banyak individu untuk melakukan mobilitas sosial karena dianggap lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian, latar belakang etnisitas.
Pada beberapa etnis tertentu, seorang anak diharuskan untuk pergi merantau ke wilayah lain dan melakukan mobilitas. Faktor penghambat. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Kompetisi atau persaingan dalam melakukan mobilitas sosial vertikal antar satu individu dengan yang lainnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Apabila perbedaan kepentingan yang tidak bisa dikelola, maka akan menghambat individu untuk melakukan perpindahan posisi sosial menjadi lebih baik. Diskriminasi suku, etnis, ras, dan agama. Adanya diskriminasi atau pembatasan sosial dapat membuat individu dengan latar belakang suku, etnisitas, ras, dan agama minoritas mengalami kesulitan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Diskriminasi gender. Pada masyarakat tertentu yang kental dengan budaya patriarki, akan cenderung merugikan perempuan dalam melakukan mobilitas sosial. Dalam hal ini, terdapat lebih sedikit kesempatan bagi perempuan dalam mencari pekerjaan atau menduduki posisi tinggi dalam suatu organisasi yang menyebabkan perempuan sulit melakukan perpindahan status sosial. Dan yang terakhir adalah kemiskinan. Keterbatasan ekonomi seorang individu dapat menghambat dirinya untuk mencapai status sosial tertentu yang lebih dihormati oleh masyarakat.